Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari minggu pagi yang suram ini. Kenapa suram? Karena ya tadi dibahas ya. Tadi malam Arsenal kalah 2-1 dari Aston Villa. Dan Liverpool dan Manchester City berhasil menang 3-0 dari Sunderland, sehingga memperkecil jarak menjadi berapa ya, 3 poin saja kalau nggak salah. Wah, suram sih. By the way, buat teman-teman yang nggak tahu, saya fans Arsenal. Tolong jangan bully saya. Jadi insya Allah saya bukan fans karbitan ya, karena Arsenal lagi bagus akhir-akhir ini, lalu banyak yang jadi ngefans. Insya Allah sih enggak ya, karena saya udah ngefans Arsenal dari udah lama banget. Nggak bilang fans tua juga sih, cuma udah cukup lama. Intinya sih sudah cukup bersabar gitu dengan puasa gelarnya Arsenal yang sudah menahun. Makanya benar-benar berharap mudah-mudahan ini jadi tahunnya Arsenal, sebagaimana penantiannya Liverpool dulu yang akhirnya berakhir puasa gelarnya di tangan Klopp. Sebenarnya sih di Arteta tuh udah ini ya, udah berakhir ya. Maksudnya udah lumayan lah, ada piala FA gitu. Tapi kita kan sebagai fans merindukan Liga Inggris gitu. Piala Liga Inggris atau ya piala yang nggak pernah kita dapat, Liga Champions. Jadi kita sadar sudah bahwa kita sudah seharusnya bersaing di level itu. Apalagi mengingat level investasinya Arsenal saat ini itu dibandingkan di eranya Arsene Wenger dulu, udah jauh banget guys, udah beda banget gitu. Arsenalnya sekarang di level Mikel Arteta tuh udah bergelimang kemewahan-kemewahan yang dulu Arsene Wenger tidak memiliki itu. Yang ya mungkin di era-era akhir di kepemimpinannya mungkin Wenger punya ya, ketika dia merekrut Mesut Ozil, ketika dia merekrut Pierre-Emerick Aubameyang, dia merekrut Alexis Sanchez, Santi Cazorla. Ketika dia mulai memecahkan satu persatu rekor transfer gitu untuk merekrut pemain-pemain bintang, itu iya sih mungkin ya. Tapi kan tetap saja tidak wow Mikel Arteta, apalagi di musim ini gitu. Di bawah asuhan Andrea Berta, wow. Kita kayak melihat Arsenal yang bukan Arsenal gitu. Arsenal yang lapar di bursa transfer gitu. Yang bergerak cepat, kemudian membeli pemain-pemain bintang kelas atas yang nggak takut ngasih harga mahal, bergerak cerdas, wah luar biasa pokoknya. Dan kayak Arsenal yang kayak nggak pernah puas gitu dengan datangin pemain, datangin lagi, kita apa ya? Ini nggak berlebihan nggak sih ini? Cukup nggak sih? Gitu. Ingat nggak waktu kita datangin Mosquera, terus kita udah hype banget tuh, udah Gyökeres udah join,
Tahu-tahu tiba-tiba datang lagi namanya Piero Hincapie dari Bayer Leverkusen. Wah, itu nggak main-main, men. Pemain intinya Bayer Leverkusen, kaptennya timnas Ekuador ya. Bukan pemain kaleng-kaleng yang datangin gitu. Jadi itu menunjukkan gimana ambisinya Arteta gitu, dan support dari manajemennya juga luar biasa gitu. Nah, atas dasar itu sih harusnya ada standar yang naik gitu dari Arsenal. Nggak stuck di situ aja gitu, nggak stuck kayak di kemarin lagi di juara 2 lagi. Boleh dong kita sebagai fans berharap tahun ini Arsenal naik kelas, dan wajar juga tuh lawan ketar-ketir kan. Lihat begitu Arsenal kemarin di awal-awal musim sempat nyikat beberapa pertandingan kita terkalahkan gitu. Ya memang sampai saat ini pun masih oke gitu, baru 2 kali kalah loh. Satu lagi itu kalau kemarin lawan siapa sih? Lawan Liverpool ya. Kalahnya tuh apa lupa, saking jarang kalahnya kita sampai lupa kalah sama siapa. Saking menang terus gitu Arsenal. Tapi ya itu pembuktiannya tuh nanti di akhir, sama kayak tahun lalu ketika kita udah dipucuk terus, lalu di akhir-akhir tiba-tiba diselip sama tuh si Manchester City karena masalah kedalaman skuad. Tapi heran juga ya, dengan kedalaman skuad kayak begini aja itu badai cedera tuh luar biasa loh menerpa Arsenal. Dengan back yang melimpah-limpah yang kita pikir udahlah ini berlebihan nih jumlah back nih, apa dipinjam-pinjamin loh si Jakub Kiwior, ternyata tuh masih kurang, men. Mosquera kena lagi tuh, Mosquera kena cedera juga. Mana tadi malam di pertandingan Aston Villa, Calafiori kartu kuning lagi, praktis dia akan absen melawan Wolves nanti. Mau nggak mau tuh si Luis Kelly bakal main. Jadi akan ada Luis Kelly berarti nanti menggantikan Calafiori di posisi back kiri. Lalu back tengah akan diisi Julian Timber dan Hincapie. Di kanan nanti akan diisi oleh Ben White kalau Saliba dan Gabriel tidak segera pulih. Jadi kombinasinya masih akan seperti di Aston Villa kemarin, ditambah Luis Kelly. Kalau nanti di pertandingan itu ternyata amit-amit nih masih ada pemain yang cedera lagi, wah nggak tahu lagi deh. Apakah kita harus memanggil kembali Jakub Kiwior dari peminjamannya ke Porto? Bisa jadi ya. Karena saat ini di posisi pemain muda kayaknya belum ada pemain muda yang bisa dipromosikan gitu ke level pemain bertahan gitu. Level pemain muda kita tuh sekarang ada di Max Domen sama Ethan Nwaneri di pemain tengah gitu, pemain bertahan, pemain gelandang menyerang gitu kan, dan sayap. Jadi nggak ada lagi nih pemain, cuma si Kipli itu, si Luis Kelly yang dia juga isunya sekarang lagi gerah banget tuh setelah musim lalu cukup dapat menit bermainnya cukup banyak, musim ini jadi sedikit gara-gara Arteta beli banyak pemain bertahan sebagai alternatif selain si Kipli. Jadi menarik itu untuk melihat bagaimana nanti gerakannya Mikel Arteta, tapi memang tidak bisa dipungkiri pada akhirnya cedera ini mulai menggerogoti Arsenal gitu. Mulai menggerogoti Arsenal dan mudah-mudahan ini sih tidak membuat tidak menghilangkan kans mereka gitu. Tidak pada akhirnya membuat mereka kehilangan gelar gitu. Ini sih udah dekat dengan bursa transfer Januari ya. Apakah Arteta akan nambah back lagi kita nggak tahu. Sebenarnya sih dengan kondisi pemain segemuk sekarang, saya sih berharap sebenarnya tidak ada tambahan lagi. Mungkin kalau pertukaran mungkin iya ya, ada beberapa pemain yang saya rasa bisa di-upgrade gitu. Tapi kalau pertukaran sih kayaknya
Tidak. Contoh pemain yang bisa di-upgrade siapa ya? Bingung juga sih. Mungkin ditambah kali ya, pemain sayap kali. Karena praktis saat ini di kiri cuma ada Martinelli dan Leandro Trossard. Di kanan ada Saka dan Madueke. Yang kemarin Madueke cedera, Martinelli cedera, Trossard cedera, Saka main sendiri deh. Sama Eze akhirnya. Eze juga sebenarnya ya gimana ya? Akhirnya masih belum konsisten gitu. Kadang main bagus banget, kadang B aja. Kayak tadi malam sama Aston Villa tuh, aduh, tolol tuh. Sorry itu saya itu, tapi kesalahan dia ketika dia telat merespon dan dia kayaknya menyadari itu gitu ya. Atas golnya si Cash itu karena telatnya Eze mengantisipasi cross gitu dari seberang, sehingga Matty Cash bisa melakukan tendangan dari sudut sempit gitu. Kelihatan sih, kayaknya dia menyadari itu sih. Dan akhirnya Eze juga ditarik keluar kan di pertengahan ini. Nah, masalahnya dengan Leandro Trossard adalah stamina, men. Trossard itu bukan pemain yang tipikal bermain 90 menit. Kalau dipaksakan bermain lama, dia nggak fokus. Jadi Trossard tuh tipikal super sub aja gitu, kayak efektif ini aja gitu, efisien aja, pemain striker efisien gitu. Jadi sat berapa peluang eksekusi antara berhasil atau gagal gitu. Kalau udah gagal udah cabut aja, tarik aja keluar karena energinya udah bakal habis. Jadi Trossard tuh nggak bisa, baterainya nggak lama, men. Udah soak itu. Nah sebenarnya Martinelli itu baterainya nggak bisa habis, tapi ya tadi sama juga gitu. Kalau giliran dia main bagus terus sepanjang pertandingan bagus terus dia. Giliran bapuk terus 90 menit ya. Dan cederanya Trossard Martinelli kemarin tuh timingnya agak kurang tepat juga gitu. Di saat sebenarnya mereka berdua tuh lagi bersinar, sebenarnya lagi bagus-bagusnya gitu. Agak mengganggu momentum mereka gitu. Sempat kan dimana kemarin Martinelli itu jadi kayak super sub juga, ketika dia masuk dia masuk nyata gitu. Sempat jadi Martinelli yang kita rindukan dulu lah, Martinelli yang klinis gitu. Setelah itu dia cedera, men. Nah setelah cedera itu masuk lagi, balik lagi deh. Jadi duduk dia. Jadi itu sih masalahnya Arsenal tuh udah dulu sama cedera. Musim ini tuh agak terasa kurang sempat dia kurang berdampak ya, tapi sempat terasa cukup terantisipasi karena tadi kedalaman squadnya tuh jauh lebih baik dibandingkan musim-musim sebelumnya. Tapi apakah itu cukup? Nah itu yang kita nggak tahu, karena badai cederanya juga dahsyat gitu. Musim ini tuh dahsyat banget badai cederanya. Jadi menarik sih. Ini masuk ke paruh musim pertama. Harusnya Aston Villa itu adalah musuh terakhir kita ya di musim ini, dan akan jadi musuh pertama kita nanti di awal musim depan. Kita akan menghadapi Aston Villa lagi kalau nggak salah di beberapa week ke depan di laga Premier League juga. Nah, apakah kita bisa membalas kekalahan? Harusnya bisa ya di kandang gitu. Karena Aston Villa ini benar-benar momok deh. Unai Emery ini momok banget, nggak tahu dia sakit hati banget kayaknya dulu waktu dipecat sama Arsenal. Jadi mungkin dia bersumpah untuk menggagalkan usaha Arsenal untuk juara Liga Inggris. Tahun lalu juga kan gitu. Kekalahan di Aston Villa tuh lumayan mengganggu ritmenya kita gitu. Untungnya ya, sorry itu saya nih buat fans Liverpool,
kemudian King MU, King Chelsea yang kemarin sempat menjadi penantang gelar 3 hari ya setelah menahan imbang Arsenal. Untungnya teman-teman Big Six itu sedang terbatuk-batuk. Saat ini praktis yang bisa menjegal Arsenal itu hanya Manchester City. Dan kalau Aston Villa bisa konsisten tampil bagus, bisa jadi akan menjadi sebuah kejutan mirip dulu yang terjadi dengan Leicester City. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan ini tetap menjadi tahunnya Arsenal. Karena sekali lagi kita udah cukup bersabar. Dan semua faktor itu kayaknya udah menunjang banget tuh untuk keberhasilan Arsenal. Kalau sampai gagal juga sih keterlaluan sih. Nggak tahu lagi deh. Tapi ya bola itu bundar ya. Ada banyak hal yang terjadi yang bisa direncanakan dan tidak bisa direncanakan. Kita sebagai fans cuma bisa mensupport dan berdoa mudah-mudahan tim kesayangan kita bisa menjadi juara dan berprestasi sebaik-baiknya. Teman-teman, boleh sharing tentang gimana performa timnya masing-masing. Kalau ada konten apa lagi yang mau kita bahas nanti. Sementara sampai sini dulu ya. Terima kasih.